Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Yang Qi pada dasarnya berjalan ke pintu depan dan baru saja memasuki surga gantung. Bahkan Putri Jadeval merasa bahwa dia serakah secara sembrono. Untungnya, pasukannya melalui pasukan Demon Fog telah meninggalkan jurang virtual di barisan mereka, yang mengarah langsung ke salah satu portal teleportasi. Dan Putri Jadeval adalah tipe orang yang tidak ragu-ragu memanfaatkan setiap kesempatan yang dia temui. Dorong terus ke portal teleportasi. Ikuti Marquis of Military Security ke dalam Hanging Heaven. Dengan lambaian tangannya, dia mengirim pasukannya sendiri mengalir ke celah yang telah diciptakan Yang Qi. Iya Bu, ini luar biasa. Pakar kami semua sedikit lebih lemah dari para prajurit dari surga gantung. Syukurlah kami memiliki Marquis of Military Security untuk mengukir jalan darah untuk kami ikuti. Menyerang, bunuh jalan kita ke surga gantung, lalu bunuh jalan keluar kita. Ini tidak pernah terdengar. Begitu kabar keluar dari pertempuran hari ini, itu akan membawa kemuliaan bagi surga Kaisar Titan. Betul sekali. Semangat turun di rumah, dengan semua orang berpikir bahwa dunia abadi kita akan segera dihancurkan. Jika kita bisa menghancurkan musuh hari ini, itu pasti akan mengangkat semangat semua orang. Mungkin kita akhirnya bisa mengembalikan kejayaan kita. Kami adalah pemulih kemuliaan, dan itu berarti kita akan mendapatkan imbalan yang besar. Mengenakan biaya, menyerang, ikuti Markis Keamanan Militer. Basis kultivasinya tidak terduga. Setelah dia membunuh Grand Duke Bloodstaber hanya dengan kata-kata, saya mendengar dia memasuki kerajaan Titan untuk berkultivasi selama 7 hari berturut-turut. Siapa yang tahu seberapa kuat dia dari sebelumnya? Kamu benar. Dan lihat, dia baru saja mengalahkan 100.000 Leon Fog dengan seni energi kelas dewa. Siapa yang bisa menandingi kekuatan seperti itu? Marquis of Military Security adalah seorang jenius. Dia akan menyelamatkan dunia abadi kita. Siapa yang pernah mengira bahwa rumah kekaisaran yang buruk pertama-tama akan menghasilkan makhluk yang maha kuasa seperti Putri Jadeval, dan kemudian Marquis of Military Security, Titan Dragonward. Saya kira kehendak surga tidak ingin rumah kekaisaran jatuh. Semua orang berdengung tentang kinerja Yang Qi dan merasakan semangat mereka melonjak saat mereka melompat maju untuk bertempur menuju portal teleportasi. Garis pertempuran Demon Fog sudah goyah, dan beberapa iblis tampaknya hampir melarikan diri. Tampaknya pasukan Putri Jadeval akan mendapatkan kemenangan kali ini. Ini luar biasa, pikir Yang Qi. Setelah muncul dari portal teleportasi, semuanya berubah. Dia berada di langit dan bumi baru yang sangat besar, tempat yang penuh dengan energi iblis. Gunung, sungai, dan segala sesuatu yang lain diliputi dengan racun iblis. Ada pohon-pohon besar, berdiameter ratusan kilometer, yang membentang puluhan ribu kilometer ke langit seperti dunia bagi diri mereka sendiri. Surga gantung bukanlah tempat budaya dan peradaban, melainkan tempat kebiadaban dan barbarisme. Hanya di tempat-tempat seperti itulah Demon Fog yang liar, kuat, dan haus darah bisa bangkit. Tentu saja, ada pasukan Demon Fog yang mengalir melalui hutan di sekitarnya menuju portal teleportasi. Hampir seketika, Yang Qi merasa niat membunuh mengunci dirinya. Melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dia dikelilingi oleh lebih banyak serigala iblis cahaya bulan. Mereka memiliki kepala serigala dan tubuh manusia berbulu, dengan lambang bulan sabit di dahi mereka. Melolong, mereka bergegas menuju Yang Qi dengan niat mematikan. Salah satu pemimpin serigala, seorang jenderal abadi dengan cakar yang sangat panjang, melompat ke depan dan berteriak, "Cakar serigala angin badai." Biasanya, seni energi yang buas dan mematikan seperti ini akan menyebabkan basis kultivasi lawan turun hanya karena ketakutan. Manusia biasanya dirugikan saat melawan iblis, bahkan ketika iblis itu memiliki basis kultivasi yang lebih rendah. Itu karena Demon Fog memiliki niat membunuh dan mengabaikan keselamatan yang tertanam dalam gen mereka. Itu menciptakan ketakutan naluriah di dalam hati para pembudidaya manusia. Faktanya, bahkan Legiun Dewa pun bisa takut pada mereka, apalagi yang abadi. Memukul, Yang Qi mengulurkan tangan dan dengan santai menghancurkan kepala serigala iblis menjadi gumpalan darah dan darah kental. Melihat ke belakang, dia melihat bahwa pasukan dari pasukan Putri Jadeval sudah menuju ke arahnya, yang memancing sedikit senyuman. Kemudian, dia berubah menjadi aliran simbol magis yang berubah menjadi ular tua kekacauan primal. Sebagai tanggapan, semua serigala iblis cahaya bulan jatuh ke tanah dan mulai melolong dengan patuh. Dalam jiwa mereka,
Mereka merasa seolah-olah berada di hadapan penguasa iblis-iblis, sehingga mustahil bagi mereka untuk menggunakan seni energi mereka, atau melakukan hal lain dalam hal ini. Ketika Yang Qi mendukung ular tua kekacauan primalnya dengan kekuatan God Mammoth penghancur neraka, hasilnya sangat mengerikan. Serigala-serigala yang tak berdaya itu dimangsa oleh ular tua primal chaos, yang kemudian melahap esensi dari dunia abadi di area tersebut. Pohon, tanah, energi setan, dimensi spasial, ular itu memakan segalanya. Hampir seolah-olah dunia abadi ini adalah panekuk, dan Yang Qi hanya melahapnya. King Heaven Devourer berspesialisasi dalam melahap surga, dan dunia abadi adalah surga. Di sisi lain portal, Putri Jadeval dapat menggunakan kekuatan penuh dari basis kultivasinya untuk mengalihkan perhatian jenderal musuh yang kuat, meninggalkan Yang Qi bebas untuk membantai demon fog di sekitarnya dan mengambil esensi dunia abadi. Di surga Kaisar Titan, dia harus melahap esensi dunia abadi dengan hati-hati dan diam-diam agar tidak mengganggu keseimbangan umum. Tapi tidak begitu di sini. Dan bahkan lebih baik lagi, esensi dari surga gantung jauh lebih kuat, memungkinkan dia untuk membuat arah ras pemakan surga jauh lebih cepat. Setelah membantai semua demon fog di daerah itu, dan membentuk banyak inti iblis komposit, dia menuju ke pegunungan untuk mencari harta karun. Gemuruh, sebuah tangan besar tiba-tiba turun dari atas, dibalut api dan ditutupi oleh elemen Feis dan simbol magis yang terbakar. Sejak kapan seseorang sepertimu muncul di surga Kaisar Titan? Bagaimana garis keturunan Titanmu begitu kuat? Yang Qi mendongak dan melihat entitas yang menyerupai malaikat. Tentu saja, dia telah menciptakan malaikat yang murni dan berdenyut dengan cahaya bijak, sehingga dia tahu bahwa ini bukan malaikat yang sebenarnya. Orang ini diselimuti api dan memiliki sayap dengan bulu yang terbuat dari api murni. Membuka mata tuannya, dia melihat bahwa makhluk seperti malaikat itu sebenarnya adalah seekor burung besar yang berapi-api, yang apinya begitu kuat hingga bisa membakar seluruh planet. Itu tidak lain adalah Flame Crane dongeng. 1. Flame Crane khusus ini adalah Obstrucity Demolisher tahap ke-6. Kamu berasal dari rumah kekaisaran surga Kaisar Titan, bukan siapa namamu dan bagaimana Anda mendapatkan jimat ular itu? Serahkan segera dan mohon untuk hidup Anda, jika tidak, Anda hanya akan menjadi abu dalam beberapa saat. Aku Immortal Paragon Flame Crane Ascendan, dan kamu bukan tandinganku. 10.000 gunung berapi-api. Flame Crane melambaikan tangannya dan seluruh gunung api turun untuk mengunci Yang Qi di tempatnya. Selanjutnya, jari-jarinya memancarkan mantra magis saat mengirimkan api, membentuk kerajaan api untuk menghancurkan ular itu. Sungai api, bodoh, Yang Qi berkata, dan ular tua primal chaos tiba-tiba menyusut menjadi ukuran hanya 3.000 meter. Kemudian ia membuka mulutnya dan melahap semua gunung berapi, serta sungai api. Dalam sekejap mata, semua api padam. Dao agung itu tidak berbentuk, teriaknya, matahari dan bulan mempesona Yin dan Yang berinteraksi, berputar-putar lagi. Tiba-tiba, ular tua primal chaos menyusut menjadi seberkas cahaya pedang yang melesat langsung ke arah Immortal Paragon Flame Crane Ascendan. A3, Flame Crane menjerit, dan sesaat kemudian tidak lebih dari mayat. 2. Tangan satu dewa, dia mengulurkan tangan dan arah, Ra kristal muncul, yang tersisa dari Immortal Paragon Flame Crane Ascendan. Di dalam arah Ra, seekor burung berapi-api meluncur bolak-balik, melewati bentuk-bentuk semacam seni energi jenis api. Flame Crane adalah burung dewa, dan dengan demikian dilahirkan dengan kesalehan yang melekat. Dan seni energi mereka secara alami memiliki beberapa keabadian pada intinya. Darah Flame Crane ini akan sangat berguna untuk seni energi tipe api yang dimiliki Yang Qi. Yang Qi baru-baru ini memperoleh seni energi tipe api, yaitu Kardinal Grand Brahma menghukum seni energi Dewa Api. Berdasarkan kultivasinya sendiri, dia tahu bahwa dia akan kesulitan mengembangkan nyala kesalehannya sendiri. Tetapi setelah mengasimilasi Flame Crane ini, dan kesalehan dari inti iblisnya, benih emas yang berapi-api muncul di dalam pelet internalnya. Pelet internalnya sekarang memiliki energi sejati yang melahap surga dan arah ras, serta banyak inti iblis. Dan penambahan ini segera sangat menguntungkannya. Darahnya dari satu dewa tumbuh lebih kuat, dan naik ke level 12 10.000. Setiap 10.000 kemajuan sedikit lebih dekat ke tingkat Raja kuno yang memimpin Legiun para dewa, penguasa berdaulat yang terpenting dan tak terbatas. Dan begitu Blood of the One God-nya mencapai level penuh, itu berarti dia memiliki satu tetes penuh darah Sovereign Lord, level kekuatan yang sangat besar sehingga dia bisa membunuh orang-orang seperti Princess Jadeval dan Proud Warpatians hanya dengan satu nafas. Dia melambaikan tangannya, mengirimkan aliran cahaya yang menebas demon fog yang disentuhnya. Tentara bergegas maju dalam banjir, hanya untuk ditebas dengan impunitas. Pada satu titik,
sekelompok setan rubah muncul, semuanya wanita cantik dengan ekor rubah panjang. Mereka tidak menyerang dengan senjata, melainkan menggunakan tarian menggoda dan energi sejati yang memikat. Siapapun yang melihat mereka akan merasakan ketertarikan yang paling mendalam pada mereka. Pemimpin mereka begitu mempesona sehingga dia bisa menggulingkan kerajaan dengan ketampanannya. Tariannya yang lembut dan bergelombang akan menarik jiwa siapapun yang mengamatinya. The Fox Folk adalah makhluk legendaris, tentang siapa cerita diceritakan di antara semua orang, dari manusia biasa hingga abadi yang paling kuat. Segera, menjadi jelas bahwa Fox Folk yang menari ini mengoperasikan formasi mantra besar untuk tujuan merayu Yangqi. The Fox Folk dianggap sangat cerdas di dalam Hanging Heaven, dan juga merupakan tokoh penting dalam tentara. Dan dengan sedikit usaha dari pihak mereka, mereka dapat menaburkan hati setan di dalam musuh. Hati kosmik iblis kesenangan dan keinginan 6 keinginan dan 7 emosi rusak legiun dewa merusak dunia para dewa direndahkan mencemari langit dan bumi. Ternyata, pemimpin Fox Folk ini adalah seorang ahli yang mirip dengan Flamecrane yang baru saja dia bunuh. Saat dia melantunkan, lirik lagunya berubah menjadi iblis hati yang menyusup ke arah Yangqi. Fox Folk hati setan bagus, akan sangat disayangkan untuk membantai begitu banyak wanita cantik. Sebaliknya, saya akan menjaga mereka sebagai gadis pelayan. Dia dengan cepat memanfaatkan kekuatan God Mammoth penghancur neraka, mengaduk segel legiun dewa untuk mengalahkan iblis hati dan kekuatan bujukan dan mengubahnya menjadi pengisian energi sejatinya. Baginya, hal-hal ini seperti mainan anak-anak. Desir. Dia terbang ke dalam formasi, bersinar seterang Buddha saat jubah pertempuran legiun dewanya berkibar tertiup angin. Kemudian jubah pertempuran legiun dewa menyebar, langsung menyelimuti semua Fox Folk. Dalam sekejap mata, dunia kecilnya dipenuhi dengan wanita cantik. Siapa kamu, teriak pemimpin mereka, matanya berkilat marah saat dia terbang ke arahnya dengan agresif. Jangan repot-repot mencoba melawan saya, katanya. Aku baru saja membunuh Flamecrane itu, dan dia adalah Abstrusity Demolisher tahap ke-6. Dan seni energi Anda jauh lebih lemah. Faktanya, seni bujukanmu sama sekali tidak berguna bagiku. Membunuhmu akan semudah membalikkan tanganku. Saya ingin Anda dan seluruh Fox Folk Anda yang mempesona menjadi gadis pelayan baru saya. Kamu berbicara besar, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak akan memiliki metode lain untuk berurusan denganmu? Aku hujan mempesona paragon abadi. Belum pernah mendengar tentang saya sebelumnya, bukan Ai? Orang-orang selalu begitu fokus pada kecantikan kita sehingga mereka tidak mengharapkan kita menjadi petarung yang begitu kuat. Perhatikan dan pelajari. Anda akan melihat seperti apa serangan yang sebenarnya. Leksikon Pengakhiran Kehidupan Bulan Tertinggi, Volume 1 Bulan Purnama Surga Sungai. Desir. Tiba-tiba, bulan terang muncul di belakangnya, memancarkan cahaya dingin yang berubah menjadi banyak aliran cahaya pedang. Mereka adalah hal-hal yang dapat mengakhiri semua kehidupan dan membunuh orang dengan sangat efisien sehingga mereka tidak menumpahkan darah. Saat cahaya pedang melesat ke depan, simbol sihir menggeliat muncul yang berbentuk karakter membunuh meneteskan darah. Aliran darah tersapu dari kamus yang mengakhiri hidup ini, menyebabkan tatapan Yangqi mengeras saat dia mengirimkan Sagelite untuk menghentikannya. Volume 2 Pena melukis musim semi dan musim gugur. Pena kuas besar muncul di belakang Immortal Paragon Enchanting Rain, seperti seekor naga yang mulai melukis banyak kematian. Seni energi yang luar biasa. Yangqi menyadari bahwa beberapa dari jilid ini berisi makna akhir kehidupan, dan beberapa di antaranya berisi kematian. Baik hidup dan mati berada di bawah lingkup mereka, namun dia mengulurkan telapak tangannya, meraih mereka, dan menghancurkan mereka dari keberadaan. Volume 3 Langit dan Bumi layu dan berkembang. Immortal Paragon Enchanting Rain tidak menahan apapun. Dia menggunakan kemampuan ilahi yang kuat lainnya, mengirimkan energi sejati yang mematikan yang bisa melampaui waktu dan ruang. Kekuatan ini bisa mendominasi hidup dan mati, dan bisa mengubah nasib itu sendiri. Sebagai tanggapan, Yangqi memanggil Well of Fate-nya, yang membalikkan momentum energi sejati yang layu dan berkembang dan mengirimkannya kembali ke Immortal Paragon Enchanting Rain. Apa yang terjadi di sini? Dia berseru saat tubuhnya sendiri dilemparkan ke dalam kekacauan. Kemudian, sebelum dia bisa melakukan hal lain, Yangqi mengulurkan tangan dan menamparkan segel dewa iblisnya, menguncinya sepenuhnya. Bunuh saja aku. Dia menangis, menutup matanya, sepenuhnya sadar bahwa dia sepenuhnya berada di bawah kendali Yangqi sekarang, dan sama sekali tidak berdaya. Jika dia mau, dia bisa melumpuhkan seni energinya sesuka hati. Huff, mengapa aku membunuhmu? Anda akan tinggal di sini di surga legiun dewa saya, disegel dan patuh. Suatu hari,
Jika Anda mengabdikan diri untuk saya mungkin akan membiarkan Anda pergi. Tapi sekarang bukan waktunya untuk mengobrol. Saya memiliki lebih banyak Demon Fog untuk dibunuh sebelum terobosan saya berikutnya. Dia mengulurkan tangannya dan mengusap pipinya, dan tiba-tiba dia merasakan perasaan keinginan yang kuat muncul dalam dirinya, mencoba memaksanya ke dalam degradasi. Tidak buruk, katanya. Bahkan seseorang dengan tekad luar biasa yang menyentuh kulitmu akan dipaksa melakukan kerusakan. Kecuali saya. Saya mengendalikan nasib dan saya berdaulat dari segala sesuatu. Saya sudah melampaui semua bentuk ketertarikan. Kehendakku bukan milik dunia ini lagi. Dia melambaikan tangannya, mengirimkan tanda segel ke puluhan ribu Fox Fog yang cantik, memenjarakan mereka di God Legion Paradise. Ledakan. Kapak besar tiba-tiba menabrak ruang abu-abu surga Legiun Dewa, menyebabkan hujan bunga api. Selama waktu di mana Yang Qi menaklukkan Fox Fog, angkatan bersenjata Demon Fog lainnya telah maju untuk mencoba menyelamatkan mereka. The Fox Fog itu penting, dan tidak heran upaya penyelamatan seperti itu dilakukan. Sayangnya, ular tua kekacauan primal ada di surga Legiun Dewa, memastikan bahwa setiap serangan yang mengenainya akan dilahap. Tapi kapak besar ini adalah pengecualian. Raungan marah bergema saat seorang pria muda muncul, kapak di tangan. Dia sangat besar, bukan karena dia gemuk, tetapi karena dia ditutupi dengan otot-otot yang menonjol dan terbentuk sempurna. Faktanya, bahkan Yang Qi dapat merasakan bahwa darahnya suci dan murni, tipe yang dapat mengalahkan banyak sekali iblis dan iblis. Ini adalah darah ibu baptis. Ini adalah iblis abadi Megamamot. Pemuda ini mengingatkannya pada pasukan mamot, yang telah dia bunuh di Gunung Gantung. Kecuali pemuda ini berkali-kali lebih kuat dari angkatan mamot. Dan pukulan kapaknya adalah jenis yang bisa menghancurkan langit dan mengepung matahari dan bulan. Dia telah melewati tahap ketujuh penghancuran liar. Dia adalah leluhur abadi. Leluhur abadi adalah entitas yang menakutkan yang tidak dapat dipengaruhi oleh kabar gembira Mahadewa Yang Qi. Kesenjangan level terlalu luar biasa. Lepaskan tunanganku segera, kata sang Megamamot, suaranya bergetar karena marah. Jika kamu menyentuh sehelai rambut di kepala Immortal Paragon Enchanting Rain, aku akan mengambil nyawamu. Bahkan bersembunyi di kedalaman neraka tidak akan ada gunanya bagimu. Wild Demolisher selangkah ketujuh juga disebut leluhur abadi, dan biasanya individu dengan niat membunuh yang mengerikan. Ternyata, hujan mempesona paragon abadi yang ditawan Yang Qi sebenarnya adalah tunangan dari leluhur abadi ini, yang sekarang benar-benar marah dengan tindakannya. Kapak turun lagi, dan ruang abu-abu surga Legiun Dewa bergetar hebat. Bahkan Yang Qi merasakan kekuatan pukulan itu. Kamu ingin membunuhku? Maaf, itu tidak akan semudah itu. Dia mengecilkan ruang abu-abu, lalu bergerak, menghilang ke pasukan Demon Fog di sekitarnya. Berlari tidak akan menyelamatkanmu dariku. Anda masih akan mati. Saya Mamot Dharma Surga, dan tidak mungkin orang seperti Anda bisa berurusan dengan orang seperti saya. Beraninya kau mengganggu surga gantung kami. Skisma langit dan bumi. RIIIP. Kapak Mamot Dharma Surga jatuh lagi, mengiris langsung ke tentara, menciptakan jurang besar di ruang angkasa dan membanting ke Yang Qi, memaksanya berhenti. Siapa lelaki ini, pikir Yang Qi. Dia berasumsi bahwa melompat ke tengah pasukan Demon Fog akan menyebabkan lawannya ragu-ragu untuk menembak tikus karena takut memecahkan vas. Siapa yang mengira bahwa Mamot Dharma Surga akan mengirimkan serangan kejam yang benar-benar akan mengunci Yang Qi sendiri, hampir seolah-olah itu cerdas untuk serangan yang memiliki kecerdasannya sendiri, agar energi sejati memiliki jiwanya sendiri dan keilahian yang baru lahir, adalah hal yang hanya dapat dicapai oleh individu yang paling tak terkalahkan. Bersiap untuk mati. Kapak itu menebas udara lagi. Yang Qi menghadapinya dengan serangan tinju, dan gelombang kejut yang merusak meluncur ke segala arah sebagai hasilnya. Selanjutnya, Mamot Dharma Surga tampaknya menjadi satu dengan kapaknya, memutarnya dengan sangat cepat sehingga membuat apa yang tampak seperti gelembung logam yang mulai bergulir ke arah Yang Qi dengan kekuatan penghancur. Dalam sekejap mata, Yang Qi merasa seperti dikelilingi oleh kapak berayun, yang masing-masing dapat menghancurkan dunia dan alam semesta. Dan sepertinya tidak mungkin untuk melarikan diri. Bahkan roda takdir tidak bisa membantunya. Semakin tinggi level lawan, semakin kurang efektif Well of Fate dalam mengubah nasib. Mamot Dharma Surga adalah leluhur abadi, yang berarti bahwa Yang Qi berada dalam kerugian besar. Tebasan surga yang mendalam, cahaya kapak bersinar, dan ruang di sekitar Yang Qi hancur berlapis-lapis. Surga Legiun Dewanya menyusut, dan dia menggunakan pertahanan superlatif. Kamu tidak memiliki apa yang diperlukan untuk melawanku.
Mammoth Dharma Surga menggeram. Aku akan menangkap keilahianmu yang baru lahir dan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Level Anda rendah, tetapi Anda sangat kuat, jadi Anda akan menjadi subjek penelitian yang hebat. Aku akan mengekstrak daging dan darahmu dan menyewa Mevok untuk menganalisis substruktur genmu. Aku punya tunanganmu di sini, Mammoth Dharma Surga. Yang Qi berteriak, kamu sebaiknya tidak melakukan sesuatu yang gegabah, kalau tidak aku akan menajiskannya tepat di depanmu. Kata-kata Yang Qi memprovokasi persis efek yang dia tuju. Apa empedu? Anda benar-benar ingin berakhir mati, bukan bagus. Silakan dan coba itu. Saya seorang kaisar di sini di surga gantung, jadi jika tunangan saya meninggal, saya bisa mendapatkan pengganti dengan mudah. Ada banyak keindahan di antara Fox-Fox. Jadi silakan dan menajiskannya, maka saya akan mencemarkan semua keindahan abadi di surga Kaisar Titan. Dan aku akan mengubah Putri Jadeval milikmu itu menjadi budak kesenangan yang paling bejat dari semua yang mungkin. Sekali lagi, tidak ada reaksi ragu untuk menembak tikus karena takut memecahkan vas. Sebaliknya, Mammoth Dharma Surga menyerang dengan keganasan yang meningkat. Saat dia menerjang ke depan, kulitnya mulai bersinar dengan warna biru seperti kekacauan primordial yang berputar-putar. Mantra hegemon langit azure. Dia menghembuskan napas, dan energi sejati berputar keluar untuk membentuk gambar matahari, bulan, bintang, dan kekacauan. Itu hampir seperti setiap napas yang diambil dapat menciptakan alam semesta kecil. Tombak Dewa Neraka. Pada titik ini, Yang Qi menyadari bahwa tidak ada cara untuk menghindari pertarungan ini, jadi dia memanggil tombaknya, menyebabkan aura Dewa Neraka memenuhi area tersebut. Dia tidak menggunakan tombak Dewa Infernal dalam waktu yang lama, bukan karena tidak memiliki kekuatan, tetapi, pada kenyataannya, karena alasan yang berlawanan. Saat Blood of the One God miliknya semakin kuat, tombak Dewa Infernal tumbuh lebih kuat, dan desirnya saja dapat menyebabkan aura kematian memenuhi jutaan kilometer, menciptakan kerajaan kematian seperti dunia bawah itu sendiri. Itu sebenarnya terlalu kuat. Jika dia menggunakannya di surga Kaisar Titan, efek aura kematian akan menarik perhatian dan banyak ahli di antara yang abadi akan datang untuk menyingkirkan dunia iblis dan iblis karena itu. Tapi di sini di surga gantung, berperang melawan Mammoth Dharma Surga, dia tidak memiliki keraguan seperti itu. Faktanya, memanggil kerajaan kematian akan sangat membantu dalam perang melawan tentara iblis. Properti lain dari tombak Dewa Infernal adalah semakin banyak musuh yang dibantainya, semakin besar kekuatan kematian yang bisa dilepaskannya. Dengan kata lain, itu akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, sampai menjadi seperti penguasa kematian. Gong! Tombak Dewa Neraka mengenai kapak besar dan Yang Qi terlempar ke belakang, terbalik beberapa kali sebelum dia berhasil berhenti. Dia tampak agak pucat, tetapi tidak ragu-ragu untuk meluncurkan puluhan ribu serangan lagi. Dalam sekejap mata, tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya di daerah itu dibantai dan kekuatan vital kematian yang dihasilkan diserap oleh tombak, menyebabkannya berdenyut dengan cahaya. Mammoth Dharma Surga tidak pernah bisa menduga bahwa Yang Qi akan melakukan hal seperti itu. Bersiap untuk mati. Dia menggeram, terbang ke udara dan mengacungkan kapaknya. Roda datang lingkaran penuh. Liar menghancurkan. Gemuruh. Itu hampir seperti tanah kuno dan liar di masa lalu dihancurkan saat Mammoth Dharma Surga menggunakan kekuatan tahap ketujuh untuk meluncurkan serangan berikutnya. Kapak itu terbang dengan kekuatan mematikan yang seolah-olah membelah dari masa depan ke masa sekarang, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya, bahkan kekuatan maut. Retakan. Kapak dan tombak bertabrakan lagi, dan kali ini, tombak Dewa Neraka hancur. Kemudian, Mammoth Dharma Surga mengangkat kapaknya dan bersiap untuk memberikan pukulan lagi. Yang Qi langsung ditempatkan ke dalam posisi bahaya fana. Baiklah, aku tidak akan membuang kata-kata lagi. Meskipun tombak Dewa Infernal miliknya telah dihancurkan, Yang Qi tidak bingung. Sebaliknya, senyum dingin muncul di wajahnya. Dia telah memutuskan sebelumnya bahwa dia perlu menggunakan salah satu kartu trufnya dan sengaja memikat musuhnya lebih dekat. Saya telah kehilangan pengorbanan yang kuat untuk mendorong terobosan saya berikutnya. Tapi dengan darah intisari, energi vital, dan kemampuan sucimu sebagai inti dari formasi mantraku, maka aku pasti bisa berhasil. Kapakmu adalah item dewa, kan saya dapat merasakan bahwa ia memiliki kesalehan tanpa kematian. Dan Anda sebenarnya adalah Mega Mammoth, dengan banyak darah God Mammoth di dalam diri Anda. Iya, aku akan mengambil nyawa, jiwa, dan takdirmu. Suara Yang Qi terdengar seperti pernyataan yang menggelegar tentang dewa yang sebenarnya. Saatnya untuk terobosan. Di tingkat penghancuran tanpa batas, seseorang naik ke keabadian dan meninggalkan apa yang fana.
Resonansi kosmik tanpa kematian peringkat dunia tahta kerajaan surga. Gemuruh. Saat kapak turun, dia melepaskan cengkeramannya pada auranya dan akhirnya bersiap untuk menghadapi kesengsaraan penghancurnya. Jiwanya telah lama mencapai pencerahan tingkat itu. Dan di dunia fana, tiruannya telah membentuk tubuh abadi dan mencapai tahap kedua penghancuran luar angkasa. Tapi dirinya yang sebenarnya masih merupakan paragon demi immortal urutan ke-9, setengah demoliser belaka. Selama seluruh waktunya di dunia abadi hingga saat ini, dia telah membangun sumber daya. Bahkan, dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang dia miliki. Tetapi pada saat ini, dia membuka pelet internalnya dan melepaskannya. Retakan, kekuatan melonjak ke segala arah, langsung membunuh tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya di daerah itu dan menyedot mereka ke dalam pelet internal. Formasi besar yang melahap surga. Satu demi satu arah, Ra pemakan surga terbang keluar, menyesuaikan diri dengan jalur matahari, bulan, dan bintang-bintang untuk menciptakan formasi mantra yang sangat besar. Semua ciptaan bergetar hebat, dan sebelum Mammoth Dharma Surga menyadari apa yang terjadi, dia diseret ke dalam formasi. Seketika, ekspresi teror yang mendalam memenuhi wajahnya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini Anda? Anda bahkan bukan makhluk abadi. Anda tidak berada di level penghancuran Anda seorang fana. Saya tidak percaya Anda memiliki basis kultivasi dan kemampuan ilahi seperti itu. Siapa kamu? Kamu bukan manusia, tapi kamu juga bukan iblis. Apakah Anda seorang dewa? Roh kamu terlalu kuat. Saya menolak untuk percaya bahwa seseorang seperti Anda bahkan bisa ada. Bagi seorang non-abadi untuk membantai paragon abadi yang tak terhitung jumlahnya, dan juga berdiri di hadapanku, itu seperti semut yang melawan naga. Meskipun melihat semuanya dengan matanya sendiri, Mammoth Dharma Surga tidak percaya bahwa ini semua benar. Namun itu hanya membuatnya semakin ketakutan. Akhirnya, Yang Qi akhirnya menghadapi kesengsaraan penghancurnya. Klonnya sudah lama berhasil, dan sekarang saatnya untuk dirinya yang sebenarnya. Kelemahannya adalah bahwa dirinya yang sebenarnya memiliki gen yang terlalu menantang, dan bertentangan dengan akal sehat. Ketika dia melangkah ke penghancuran, itu akan membangkitkan kecemburuan dari semua jenis entitas yang kuat. Dan fluktuasi kekuatan yang akan terjadi akan menarik banyak perhatian. Siapapun yang bisa masuk dan merebut keilahiannya yang baru lahir selama kesengsaraan akan dapat memperbaikinya menjadi harta magis yang jarang terlihat di dunia. Selain itu, tidak akan ada habisnya jumlah ahli yang ingin mendapatkan segel Legiun Dewa. Oleh karena itu, Yang Qi telah menggunakan mantra ular kekaisaran untuk mengubah esensi dunia abadi menjadi arah ras pemakan surga. Bersama mereka, dia membentuk formasi besar pemakan surga, yang diharapkan akan menjaga auranya tetap terkunci rapat alih-alih membiarkannya menyebar ke seluruh dunia di sekitarnya. Begitu dia mengatur formasi itu, Mammoth Dharma Surga tersedot ke dalamnya. Siapakah Mammoth Dharma Surga? Dia adalah keturunan dari God Mammoth, yang berarti dia memiliki darah dewa di dalam dirinya. Dan kapaknya adalah item dewa dengan kesalehan abadi yang sangat besar di dalamnya, senjata dengan kekuatan tertinggi. Bagi Yang Qi untuk mengorbankannya ke formasi mantra berarti gennya sendiri akan menjadi lebih sempurna. Faktanya, mereka kemungkinan akan melompat ke level beberapa miliar kali lebih kuat dari biasanya, bahkan mungkin 10 miliar. Saat ini, gennya 840 juta kali lebih kuat dari biasanya, yang merupakan batas mutlak bagi manusia. Tetapi setelah menjadi abadi, jiwa dan nasibnya akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah tersedot ke dalam formasi, Mammoth Dharma Surga melihat sekeliling untuk melihat alam semesta purba yang kacau di sekelilingnya. Kemudian dia melihat ular tua kekacauan primal melingkar di pusat alam semesta yang perlahan-lahan dia seret ke arahnya. Mempertimbangkan kekuatan yang tak terbendung, dia dengan cepat menyadari apa yang terjadi. Bagaimanapun, jimat Raja Surga Devourer adalah kutukan darah Ibu Baptis. Ra yang melahap surga mantra ular kekaisaran Raja Surga Devourer jadi, orang inilah yang mencuri 666 jimat milik Paman Kekaisaran. Orang ini pantas mati 10.000 kali lipat. Aspek paling mendasar dari King Heaven Devourer adalah pepatah ular melahap mamut. Dia ingin melahap Ibu Baptis untuk mendapatkan darah mereka. RUUMBLE. Diri sejati Yang Qi juga ada di alam semesta yang tampaknya kuno itu, dan lubang cacing ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya hidup di sekitarnya. Kekuatan luar biasa diperlihatkan saat iblis hati, iblis surga, iblis terbang, dan entitas lain melonjak ke arahnya dalam serangan. Segala macam kesengsaraan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyerangnya, namun ular tua kekacauan primal melahap semuanya. Mammoth Dharma Surga belum pernah melihat yang seperti ini. Lagi pula,
Bahkan paman kekaisaran, yang dia sebutkan tidak mungkin bisa menggunakan jimat Raja Surga Devourer pada tingkat ini. Formasi besar yang melahap surga didorong hingga batasnya. Dari luar, sepertinya Yang Qi terbungkus dalam beberapa formasi mantra yang kacau, hampir seperti tornado. Setiap prajurit iblis surga gantung yang terlalu dekat akan jatuh ke dalam formasi dan mati berteriak. Beberapa ahli top bisa melihat petir jatuh dalam formasi, serta lubang cacing yang mengeluarkan hal-hal seperti istana surgawi, lampu emas, abadi, dewa roh, raksasa roh, petir setan, naga petir, ular, dan banyak lagi. Pada titik tertentu, esensi dari dunia abadi menghasilkan kekuatan untuk menekan iblis, petir Empyrean yang mengalir seperti sungai yang merusak ke dalam formasi mantra. Kehendak dunia abadi secara naluriah akan menghancurkan monster, jelas salah satu dari iblis abadi. Tingkat kekuatan itu sangat merusak. Iblis abadi lainnya berkata, orang ini mengatur formasi mantra itu untuk melawan Mammoth Dharma surga dan kapak dominatornya. Mammoth Dharma Heaven memiliki kekuatan dewa yang sangat besar dari item itu, ditambah dia sendiri memiliki darah God Mammoth. Dia cukup kuat untuk menghancurkan dunia, jadi formasi mantra itu tidak akan menahannya. Mundur, semuanya, jangan terjebak dalam formasi mantra itu. Seperti yang Anda lihat, itu menakutkan, dan siapapun dari Anda yang terjebak olehnya akan dicabik-cabik. Sepertinya itu cukup kuat untuk menyedot esensi dunia abadi. Tunggu, kita tidak bisa mundur. Kita harus menangkap orang itu. Panggil semua prajurit iblis di daerah itu untuk membentuk formasi besar pembantaian Dewa Surga Iblis. Kita bisa menggunakannya untuk mendobrak masuk, lalu bergabung dengan Mammoth Dharma Surga untuk membunuhnya. Orang itu jelas jenius, jadi darahnya akan banyak membantu Mammoth Dharma Surga. Begitu Yang Mulia Kaisar naik ke dunia abadi yang lebih tinggi, Mammoth Dharma Surga akan menjadi kaisar baru, jadi jika kita membantunya sekarang, itu akan sangat bermanfaat bagi kita nanti. Jelas, tidak semua jenderal iblis setuju tentang apa yang harus dilakukan. Namun, setelah diskusi singkat melalui kehendak ilahi, mereka mencapai kesepakatan. Perintah diturunkan, dan Demon Fog mulai membentuk formasi. Ini adalah formasi mantra kuno yang digunakan oleh iblis surgawi di masa lalu untuk bertarung dengan Legiun Dewa, dan sekarang mereka sedang dibentuk untuk menghancurkan formasi besar yang melahap surga. Di dalam formasi, Mammoth Dharma Surga tertawa terbahak-bahak. Sempurna, mereka sedang menyiapkan formasi besar pembantaian Dewa Surga Iblis. Kekuatan tak terbatas dari surga iblis bahkan dapat melukai Dewa Roh, jadi tidak mungkin Anda bisa mengatasinya. Formasi Anda akan dihancurkan, dan kemudian saya akan mengambil darah Anda untuk saya gunakan sendiri. Kau pikir akan semudah itu saya ingin Anda menjadi bahan bakar untuk formasi ini, dan Anda akan menjadi. Bahkan jika Legiun Dewa dan gerombolan iblis datang dari 9 langit dan 10 bumi, itu tetap tidak akan mengubah nasibmu. Saat Yang Qi berdiri di tengah formasi, menyerap kekuatan dari kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, dia merasakan terobosan yang akan segera terjadi. Tiba-tiba, semua ciptaan mulai gemetar, bukan karena kekuatan formasi besar yang melahap surga, melainkan karena kesengsaraan yang bahkan lebih kuat sedang tiba. Mustahil untuk mengatakan berapa banyak poros cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari formasi besar pemakan surga, yang, saat berputar, seperti dunia abadi, atau neraka, miliknya sendiri. Cahaya itu mengandung kegelapan dan cahaya, dengan cahaya menjadi dunia abadi dan kegelapan menjadi neraka. Mereka seperti pasir abadi alam semesta dalam formasi. Kegentingan, retakan menyebar di kulit Yang Qi. Sementara itu, ekspresi ngeri muncul di wajah Mammoth Dharma Surga saat dia berkata, tidak. Kesengsaraan apa ini sangat besar. Ini kesengsaraan resonansi segudang dunia. Menurut mitos, hanya ahli yang maha kuasa yang telah mencapai tahta tanpa kematian yang harus menghadapi kesengsaraan seperti ini. Ini dari kerajaan para dewa. Apa yang dilakukannya di sini aku harus pergi dari sini. Saya tidak tahan dengan tingkat kekuatan ini. Jangan seret aku ke dalam kematian bersamamu di sini. Resonansi dengan esensi dunia di sekitar kita bisa membasmi yang tak pernah mati. RUUMBLE. Segudang dunia dan neraka abadi turun dengan kekuatan yang menghancurkan tubuh Mammoth Dharma Surga. Dalam sekejap mata, dia menjadi apa-apa selain kabut berdarah. Dan item dewanya, kapak, hancur menjadi debu. Adapun Yang Qi, darah mengalir keluar dari celah-celah di kulitnya, darah yang memancarkan kesalehan tanpa kematian. Namun dia tidak terlihat khawatir sama sekali. Ini bagus. Ini adalah jenis kesengsaraan yang harus saya lewati untuk menjadi tak terkalahkan. Gen saya akan dihancurkan dan dibuat baru, bahkan lebih sempurna. Terpenting.
Bam! Dia mengirimkan kehendak ilahinya, dan tubuh kedagingannya tiba-tiba meledak menjadi awan darah kental. Namun, daging dan darah itu mengandung kekuatan hidup yang sangat besar. Itu dengan cepat berubah menjadi mulut besar yang menerjang ke depan dan memakan sisa-sisa mamut dharma surga dan item dewanya. Melahap 10.000 dunia, Yang Qi melolong saat dia menyapu bolak-balik seolah-olah dia melahap dunia abadi dan neraka kiri dan kanan. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, kesengsaraan itu ditiadakan dan jimat Raja Surga Devourer tumbuh lebih kuat. Sementara itu, di luar, sejumlah lubang hitam besar muncul dan mulai menyedot tentara iblis, yang masih menyiapkan formasi mantra mereka. A3. Salah satu jenderal iblis abadi tersedot ke lubang hitam tanpa henti sehingga dia meninggalkan tubuhnya dan mencoba melarikan diri dengan energi sejati, keilahian yang baru lahir, dan jiwanya. Tapi kemudian lidah besar dari kekacauan awal keluar dari lubang hitam dan menyeretnya ke dalam. Sesaat kemudian, lidah itu muncul lagi dan mulai menyeret lebih banyak tentara iblis. Itu hampir seperti terenggiling yang memakan semut. Hanya dalam beberapa saat, jutaan demi jutaan tentara iblis dilahap. Kembali dalam formasi Yang Qi, daging dan darahnya dijahit kembali menjadi bentuk humanoid saat tubuh abadinya terbentuk. Itu adalah saat yang kritis. Jika dia berhasil, dan membentuk tubuh abadinya, maka dia akan menjadi penghancur tanpa batas. Di saat kritis itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah lubang cacing muncul tepat di tengah formasi besar pemakan surga dan kabur kuning muncul. Yang Qi tidak hanya menggunakan formasi besar pemakan surga untuk menutupi aura kesengsaraan, dia juga menggunakan ular tua kekacauan primal untuk melahap kekuatan mereka, serta kekuatan item dewa dan mamut dharma surga. Tepat ketika dia hampir berhasil membobol penghancuran, seorang tamu tak diundang tiba. Dan tamu itu mengenakan pakaian kuning. Yang Qi telah mengecilkan formasi besar yang melahap surga secara signifikan, memfokuskan kekuatannya dengan cara yang akan membuat memasukinya menjadi tugas yang mematikan bagi setiap ahli yang melakukan upaya tersebut. Namun, penyusup berbaju kuning ini tampaknya mengerti dan bisa mengendalikan hyperdimension, yang biasanya merupakan domain dari Legiun Dewa. Dengan demikian, dia sama sekali tidak kesulitan berurusan dengan kekuatan formasi besar yang melahap surga. Yang Qi segera merasa bahwa kekuatannya tidak cukup untuk menyentuh sosok kuning ini. Atau, lebih tepatnya, penyusup kuning itu didukung oleh kekuatan dunia yang akan membuat serangan terhadapnya menjadi sia-sia. Bocah berbaju kuning dengan potongan bas. Yang Qi berpikir, dikejutkan oleh sensasi familiar yang dia alami. Dia membuka mata tuannya dan menatap pendatang baru berwarna kuning, yang tampak seperti bola energi vital yang terhubung dengan Myriad Worlds Monarch Chart. Dia menggunakan kekuatan Myriad Worlds Monarch Chart. Setelah bentrokan mereka sebelumnya, pemuda berbaju kuning telah kembali ke kedalaman Myriad Worlds Monarch Chart dan memperoleh warisan misterius yang memberinya kendali besar atas kekuatan grafik dan membiarkan dia melepaskan potensi sebenarnya dari kekuatan abadi, pembunuh. Hanya kekuatan seorang ahli top seperti King Immortal Slayer yang mungkin bisa menandingi kekuatan King Heaven Devourer. King Immortal Slayer telah menjadi pemimpin tertinggi dari banyak raja di masa lalu. Dia juga pernah menjadi kakak sulung dari Raja Surga Devourer. Yang terakhir adalah ular tua kekacauan primal, tetapi untuk yang pertama, tidak ada yang tahu pasti apa bentuk aslinya. Beberapa mitos dalam catatan kuno tentang dunia abadi mengklaim bahwa dia adalah manusia biasa yang akhirnya menjadi sangat perkasa sehingga dia bisa melawan Legiun Dewa. Ada banyak kisah epik yang ditulis tentang dia, penuh dengan segala hal mulai dari romansa hingga tragedi. Bahkan tidak mungkin untuk mengetahui dengan pasti berapa banyak hal menakjubkan yang telah dia capai. Begitu pemuda berbaju kuning tiba dengan kekuatan Raja Pembunuh Abadi, Yang Qi merasa seolah-olah konfrontasi besar akan segera terjadi. Dari apa yang dia tahu, ini adalah jenis kekuatan yang secara alami menentang Legiun Dewa, yang ingin menghancurkan segel Legiun Dewa dan warisan yang dia miliki. Yang Qi, pria muda berbaju kuning sambil menatap Yang Qi di tengah transformasinya. Alih-alih segera meluncurkan serangan, dia menahan diri. Siapa yang mengira bahwa Anda telah menyelinap ke dunia abadi? Anda menyembunyikan diri Anda dengan sangat baik. Sayangnya untuk Anda, ini adalah akhir dari baris. Anda akan segera mati, dan saya akan mengambil semuanya dari Anda, termasuk segel Legiun Dewa, yang akan saya gunakan untuk akhirnya menekan kehendak banyak raja di Myriad Worlds Monarch Chart. Saya kemudian akan mengasimilasi Bagan, memperoleh warisannya, dan menjadi diwujudkan sebagai segudang dunia. Saya akan membentuk buah dao saya dan menjadi Dewa Roh. Jalanku menuju tahta tanpa kematian akan singkat dan manis. Aku akan segera menjadi Godmid. Gemuruh. Pada titik ini, kekuatan dewa yang agung bergegas keluar darinya menuju Yang Qi.
Yang Qi melihat kekuatan yang masuk dan kemudian mengirim seberkas cahaya menyilaukan yang menembak dari dahinya untuk menghentikannya. Pada saat yang sama, kekuatan besar bergejolak di dalam dirinya saat tubuhnya terbentuk lagi dan dia menjadi lebih kuat. Sudah, versi dirinya yang lebih sempurna mulai terbentuk. Hantu dan dewa menangis, dan darah menghujani dari surga. Pada saat yang sama, sebuah gambar muncul dari segudang dunia yang jatuh. Ini bukan kesengsaraan, itu adalah kekuatan pemuda berbaju kuning. Dalam sekejap mata, sebuah gambar dewa yang sangat besar terbentang di atas kepala. Itu adalah sesuatu yang bisa dia bentuk dari aksesnya ke esensi Myriad Worlds Monarch Chart. Dengan menggunakan medali warisan Raja Immortal Slayer, dia membentuk grafik tambahan, yang tidak dapat dibandingkan dengan bagan Raja Dunia Segudang, tetapi masih setara dengan item dewa manapun. Segera setelah itu muncul, itu segera mengunci formasi besar yang melahap surga, harta magis, dan energi intisari Yang Qi. Yang terburuk, Yang Qi berada dalam kondisi yang sangat lemah sekarang, di mana kekuatan, kemauan, intisari, dan energi sejatinya sedang dibentuk kembali. Saat ini, dia hampir tidak berdaya untuk melawan. Versi tambahan dari Myriad Worlds Monarch Chart didukung oleh kekuatan pembunuh abadi, membuatnya hampir tak terkalahkan. Gemuruh. Sementara itu, tinju besar muncul, menghancurkan ruang abu-abu dari surga gantung dan menembak ke arah bagan tambahan. Kemudian itu berubah menjadi telapak tangan yang menutupi Yang Qi. Teman, bukankah kita setuju untuk berurusan dengan Titan Dragonward bersama mengingat dia hanya manusia biasa, tetapi sudah sekuat ini, dia jelas menyimpan banyak rahasia. Dan begitu saya mendapatkannya, saya akan menjadi ahli teratas dalam koalisi 36.000 dunia abadi. Saya tidak akan lagi menjadi generalisimo angkatan bersenjata di surga Kaisar Titan yang remeh. Serahkan orang menyebalkan ini padaku. Yang mengejutkan, orang yang berbicara berada pada level penguasa surga, dan itu tidak lain adalah Generalisimo Proud Warpatiens. Dia menyerang dengan kekuatan yang sangat besar, jelas berharap untuk menghancurkan Yang Qi dari keberadaan sebelum dia bisa melawan. Kesabaran yang bangga pada dasarnya mewakili tingkat kekuatan puncak di dalam surga Kaisar Titan. Selain beberapa orang tua yang tidak pernah tampil di depan umum, dia adalah petarung paling tangguh yang pernah ada. Jika tidak, lalu bagaimana dia bisa mencapai posisi generalisimo angkatan bersenjata? Kembali selama permainan perang, Yang Qi telah membunuh salah satu bawahan utamanya, dan telah kehilangan banyak wajahnya. Jelas, tidak ada yang bisa diperbaiki tanpa kesabaran bangga menebangnya. Tentu saja, dia harus memastikan dia membunuhnya dengan diam-diam. Dia masih generalisimo angkatan bersenjata dan Yang Qi melakukan layanan besar dengan membawa pertarungan ke surga gantung. Tetapi pada akhirnya, jika Yang Qi mulai naik pangkat di rumah kekaisaran, itu akan membuatnya semakin sulit untuk disingkirkan. Karena itu, Proud Warpatiens memutuskan untuk bergerak di sini dan sekarang. Dan dia mengganggu pemuda berbaju kuning dengan harapan mengambil basis kultivasi Yang Qi untuk dirinya sendiri. Kalian semua ingin membunuhku, bagaimana bisa ular dan tikus sepertimu melakukan itu? Melangkah ke level penghancur membuatku iri pada nasib dan nasib baik, yang akan menggunakan segala macam musuh untuk menyerangku. Saya tidak memiliki musuh yang lebih besar sekarang daripada kalian berdua, oleh karena itu saya mengharapkan Anda untuk menyerang saya. Kalau tidak, mengapa saya menghasut begitu banyak kesengsaraan esensi iman tanpa batas? Mengaktifkan. Retakan. Jepret. Tiba-tiba, sebuah lorong terbuka di atas kepalanya dan aliran cahaya putih yang menyilaukan keluar. Itu tidak lain adalah iman dari ribuan sistem planet, yang mengalir ke dalam dirinya dan memberinya kekuatan. Kampanye perang telah lama dimulai di dunia bawah, dan tanah suci budidaya sejati semuanya telah ditaklukkan. Kekuatan iman telah berkumpul di sistem planet Sage Monarch untuk digunakan oleh diri sejati Yang Qi. Saat dia menjangkau cadangan iman, mereka menjadi seberkas cahaya putih yang mencapai dia dalam sekejap mata. Di sana, mereka berubah menjadi bunga ratu malam yang indah, yang menghujaninya. 1. Saat bunga putih turun ke Yang Qi, tubuh barunya dengan cepat terbentuk dan God Legion Paradise menanggung beban serangan Proud Warpatiens. Ini adalah tubuh dewa kuno, fisik Tuan yang berdaulat. Ketika aula surga turun, neraka dihancurkan menjadi kepamahadewa. Cahaya dari beberapa aspek ruang waktu yang tidak diketahui muncul. Cahaya bijak kuno seperti yang ada di aula surga, dipenuhi dengan kesalehan abadi yang memberi Yang Qi kekuatan dan kekuatan. Seketika, darah satu dewa di dahinya semakin kuat. 13.10.000, 15, 16, 20, segera mencapai tingkat 110.000. Dengan kata lain, 1%. Itu adalah peningkatan yang menakutkan. Retakan, jepret, gennya juga meningkat,
melewati tingkat 800 juta, karena semua partikel di dalam dirinya berubah dari Dracomammoth menjadi Protomammoth. Dalam perkembangan mengejutkan lainnya, jumlah total partikel meningkat. Alih-alih memiliki 840 juta, ia memiliki 8 miliar 100 juta. Gemuruh yang intens diluncurkan saat tubuh abadi Yangki terbentuk dan dia melangkah ke Demolishing. Pada saat itu, seolah-olah dia menjadi sangat kuno, tetapi baru pada saat yang sama. Saat sebelum kenaikan abadi dan saat setelahnya benar-benar berbeda. Dia telah menjadi manusia sebelumnya, tetapi sekarang seolah-olah dia baru saja lahir. Dewa berbeda dari manusia hingga ke substrukturnya. Salah satunya adalah bentuk kehidupan yang rendah, yang lain adalah entitas yang kuat di alam semesta. Manusia fana memiliki rentang hidup yang terbatas, tetapi makhluk abadi dapat hidup selama langit dan bumi ada. Kau sudah terlambat untuk melakukan sesuatu tentangku, kesabaran yang bangga. Saya memiliki tubuh abadi saya sekarang. Jadi, haruskah kita melakukan tes kecil dan melihat seperti apa basis kultivasi saya? Dia tiba-tiba menyedot God Legion Paradise kembali ke dalam dirinya, lalu menyerang kesabaran bangga dengan tangan satu dewa, melepaskan ke-9 posisinya. Dengan kekuatan iman yang tak terbatas, Yangki akhirnya berhasil. Dia mengasimilasi mammoth Dharma surga dan item dewanya, mengambil kesalehan abadi itu dan menambahkannya ke esensi dunia abadi dan energi sejati yang melahap surga. Gennya mencapai tingkat 8 miliar 100 juta kali lebih kuat dari biasanya, dan dia juga memiliki 8 miliar 100 juta partikel Protomammoth. Darahnya adalah 1% dari Tuan yang berdaulat, dan tentu saja, semua seni energinya telah meningkat. Tombak Dewa Neraka, tungku surga dan bumi, jubah pertempuran Legiun Dewa, segel Dewa Iblis, portal neraka, tangan satu dewa, api harapan, roda takdir, dan kabar gembira dari Mahadewa semuanya berkali-kali lebih kuat daripada sebelum. Kemampuannya untuk menggunakan jimat King Heaven Devourer juga telah meningkat, dan ketika dia memberi kekuatan pada ular tua dengan energi sejatinya, itu bisa melahap sejumlah besar energi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kecepatannya untuk mengambil esensi dunia abadi dan mengubahnya menjadi arah, ras pemakan surga telah meningkat pesat. Dengan hampir tanpa usaha sama sekali, dia bisa mengirimkan keinginannya ke neraka Mahanata dan neraka kesuraman dan kegelapan, dan dengan gerakan sekecil apapun dari tinjunya dia bisa menghancurkan ruang abu-abu dunia abadi untuk membuat lubang cacing. Dan tentu saja, dia bisa mencapai dunia yang lebih rendah kapan saja dan membawa orang-orangnya ke atas. Dia sekarang bisa memanggil 360 portal neraka, menggunakannya untuk memanggil iblis-iblis markis langkah kelima yang abadi. Itu adalah pemikiran yang menakutkan. Dan selama dia memiliki energi sejati yang cukup untuk bekerja, dia bisa memanggil iblis-iblis seperti itu tanpa akhir. Itu jelas cukup untuk sepenuhnya membanjiri dunia abadi manapun. Dibandingkan dengan Markuise abadi, iblis-iblis yang bisa dia panggil sebelumnya tidak seperti apa-apa. Faktanya, bahkan satu dari mereka akan lebih dari cukup untuk menghancurkan seluruh tanah suci kultivasi sejati di dunia fana. Itu membuat orang bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan dengan pasukan mereka. Lagi pula, bahkan di dunia abadi, Markuise abadi adalah orang yang kuat dan penting, biasanya dengan posisi yang sangat tinggi. Sebelum bertemu Yangki, Jenderal Divisi Pengintaian Khusus, Yuan Kuohai, hanyalah penghancur asal langkah keempat. Jelas, pasukan Markuise abadi akan memudahkan untuk menghancurkan tempat seperti surga Kaisar Titan. Pada saat ini, Yangki merasa sangat percaya diri, dan sama sekali tidak takut pada apapun setidaknya di dunia abadi tingkat rendah. Selama dia tidak berakhir menghadapi Godmid, dia tidak perlu lari dari pertarungan apapun. Bahkan Dao Demolisher selangkah ke-9, mereka yang disebut penguasa surga, tidak akan mampu menanganinya. Gemuruh. Ketika tangan dewa yang esa memukul Kardinal Agung Brahma Warpatians yang bangga menghukum seni energi Dewa Api, ledakan memekakkan telinga terdengar, dan Yangki menggigil, tetapi tidak melambat untuk sesaat. Sebaliknya, dia menekan serangan itu. Baiklah, kesabaran yang bangga. Saksikan dan lihat apa yang bisa dilakukan oleh seni energi kelas dewa. Dan untuk Anda, Bascut Boy, saya tidak percaya Anda sedang merencanakan melawan saya di sini di dunia abadi. Sayang sekali semua rencana Anda akan gagal. Anda adalah masa depan, tetapi sayangnya Anda tidak memiliki cara untuk merencanakan dengan benar terhadap saya. Saya seorang yang tak bernasib, yang membuat itu tidak mungkin. Yang mengatakan, tipe fisik Anda bisa sangat membantu saya. Jadi aku akan mengambilnya. Ketika saya menggabungkan properti dari yang tak bernasib dan yang akan datang, saya akan menjadi lebih tak terkalahkan dari sebelumnya. Semua kata yang dia kirimkan ke dalam pikiran pemuda itu adalah serangan psikis terhadapnya.
Ketika Proud Warpatians melihat Yang Qi menghadapi serangannya tanpa gentar, dan bahkan meluncurkan serangan balik, dia sangat terkejut. Faktanya, dia sekarang menyadari bahwa dia mungkin harus mencoba melarikan diri. Sayangnya, Yang Qi membuatnya terkunci. Menghembuskan napas energi sejati dia berkata, hegemon dunia yang bangga. Seketika, dewa besar yang baru lahir muncul, hegemon bangga dilengkapi dengan apa yang tampak seperti Mesya, berdenyut dengan kekuatan yang pasti bisa menghancurkan dunia abadi. Menjadi rusak, Yang Qi menyatukan kedua telapak tangannya, lalu mendorongnya ke depan. Dalam sekejap mata, sebuah serangan ditembakkan dengan jutaan variasi, yang menghantam hegemon besar dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Sayangnya, pada saat potongan-potongan itu menghujani, kesabaran yang bangga telah lenyap. Dia telah menggunakan strategi klasik untuk keluar dari kesulitan seperti jangkrik yang mengelupas kulitnya. Sekarang Yang Qi hanya memiliki pemuda kuning yang tersisa untuk ditangani. Melihat ke atas, dia mengulurkan tangannya, mencakup segalanya saat dia menggambar seni energi kelas dewa. Seketika, niat membunuh memenuhi area itu dan bunga putih mulai berjamaah dewa di mana-mana. Aku harus pergi dari sini. Sekarang, menggigil ketakutan, pemuda itu mengirim versi tambahannya dari Myriad Worlds Monarch Chart menuju Yang Qi. Saat Yang Qi meraihnya, pemuda itu menghindar ke lorong tersembunyi dan menghilang tanpa jejak. Grafik tambahan pada dasarnya adalah versi yang diperkecil dari Myriad Worlds Monarch Chart. Ini menampilkan apa yang tampak seperti segudang dunia, dipenuhi dengan langit, bumi, bintang, dan benda-benda langit. Ada juga dewa dan raja di dalam, berdenyut dengan kesalehan tanpa kematian. Tanpa ragu-ragu, Yang Qi menghirup semua kesalehan. Kesalehan ini melampaui item Dewa Mammoth Dharma Surga, dan segera setelah itu ada di dalam dirinya, dia mendapati dirinya didorong menuju tahap kedua dari tingkat penghancur, yaitu prajurit abadi. Pertempuran telah berakhir, Warpatians yang bangga telah melarikan diri, begitu pula pemuda berbaju kuning. Satu-satunya yang tersisa di dekatnya adalah pasukan Demon Fog. Namun, Yang Qi tidak tertarik untuk membantai Demon Fog sekarang. Melambaikan tangannya, dia menyebabkan seberkas cahaya putih menebas, membersihkan area di sekitar portal teleportasi. Dengan itu, dia mengirimkan pesan yang diproyeksikan. Putri Jadeval, aku telah mendorong mundur pasukan Demon Fog. Jangan ragu untuk datang melihat sendiri. Kembali ke asteroid, di mana pertempuran masih berkecamuk antara Demon Fog dan Yang Abadi, Putri Jadeval mendapat pesan dan merasa senang. Semuanya, tekan serangannya. Pertumpahan darah langsung terjadi, dan saat tentara iblis ditebas, kekuatan Kaisar Surga Titan akhirnya memasuki surga gantung. Akhirnya, seorang ahli yang sempurna bangkit dari Demon Fog Grand Prince Thor yang terkenal. Dia dan Putri Jadeval bertarung selama 3 hari 3 malam tanpa ada yang keluar di atas. Akhirnya, Putri Jadeval melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka telah membantai begitu banyak tentara iblis sehingga mereka dapat menganggap kampanye itu sebagai kemenangan. Pada saat itu, dia meminta pasukannya untuk mundur. Itu adalah kemenangan besar bagi surga Kaisar Titan, dengan banyak korban yang ditimbulkan pada lawan mereka. Namun, Yang Qi tidak pernah muncul, bahkan menjelang akhir pertempuran. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?